Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, sehingga saya bisa mempresentasikan materi ini dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang satu apapun. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi, NIM 1930 20 204017, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan jurusan Pendidikan IPS. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi singkat keterkaitan tentang bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan materi ini, mohon maaf jika materi yang saya sampaikan ini salah atau tidak benar, mohon dikoreksi ya teman-teman, karena saya juga belajar. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi keterkaitan tentang menulis karya ilmiah, makalah dan artikel ilmiah. Mungkin teman-teman sudah mempelajari ya menulis waktu SMA dulu, menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah dan artikel ilmiah. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah menulis daftar isi terlebih dahulu. Daftar isi terdiri dari kata pengantar, bab 1 pendahuluan. Di situ ada bab 1 terdiri dari ada latar belakang, rumus masalah, dan tujuan. Selanjutnya di bab 2 itu ada pembahasan. Pembahasan itu ada pengertian karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, ciri-ciri dan sifat karya ilmiah, fungsi karya ilmiah, dan manfaat menulis karya ilmiah. Dan bab 3 ada penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama daftar isi. Nah, daftar isi tadi saya sebutkan. Yang kedua itu ada kata pengantar. Apa sih kata pengantar dalam suatu makalah? Nah, biasanya kata pengantar itu berisi ucapan rasa syukur, tujuan dan manfaat karya yang kita tulis pada makalah tersebut. Mungkin teman-teman udah tahu ya, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat pasti. Yang kedua langsung ada bab 1 pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini biasanya ada latar belakang, rumus masalah, dan tujuan. Nah, latar belakang ini adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca apa yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya ada rumus masalah. Nah, rumus masalah ini apa saja ya rumus masalah ini biasanya berbentuk pertanyaan. Contohnya apa pengertian dari karya ilmiah misalnya, apa saja karakteristik dari karya ilmiah, terus apa saja sifat dan ciri-ciri karya ilmiah, apa saja fungsi karya ilmiah, dan apa manfaat menulis karya ilmiah. Biasanya rumus masalah ini berkaitan tentang pertanyaan ya teman-teman ya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan ini untuk memahami apa yang kita bisa pahami tujuan dari makalah tersebut. Biasanya ya tujuan itu seperti contohnya untuk mengetahui atau memahami pengertian karya ilmiah, misalnya untuk mengetahui atau memahami karakteristik karya ilmiah, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini isinya ya teman-teman ya. Yang pertama tuh ada pengertian karya ilmiah. Nah, biasanya pengertian ini bukan hanya dari satu pengertian saja. Biasanya dari menurut para ahli juga ya. Ada para ahli
juga ditulis. Selanjutnya pembahasan untuk karakteristik karya ilmiah juga ya. Intinya bab 2 pembahasan ini adalah isi materinya ya teman-teman ya. Baik, contohnya tadi ciri-ciri dan sifat karya ilmiah itu apa, terus fungsi karya ilmiah itu apa, manfaat menulis karya ilmiah itu apa, ditulis ya, seperti itu. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 itu penutup. Nah, penutup biasanya penutup ini berisi kesimpulan dan saran secara singkat mengenai isi dalam pembahasan tersebut. Nah, mungkin teman-teman pernah baca atau pernah buat makalah, pastinya ada kata penutupnya ya, ada penutupnya. Yang ketiga, yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, biasanya daftar pustaka ini susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah ya. Sebenarnya bukan hanya karya ilmiah, tapi juga di buku-buku ya, buku-buku. Sebenarnya juga daftar isi juga bukan hanya di makalah, di buku juga pasti ada yang namanya daftar isi, daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, daftar pustaka ini biasanya berada di akhir karya ilmiah ya, yang isinya berupa nama penulis, terus judul tulisan, judul tulisan, tulisan penerbit, ada identitas penerbit dan tahun terbitnya. Biasanya menjadi sebuah rujukan menulis dalam berkarya. Biasanya daftar pustaka ini ditulis pada akhir makalah atau buku, biasanya seperti itu. Mungkin sekian pembahasan menulis karya ilmiah singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan mohon dikoreksi karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.